Selamat pagi saudara, selamat tahun baru 2023. Kali ini kita akan membawakan program Kaleidoskop bersama saya Priscilla Nikola dan juga saya Aisyah Iria. Tentunya di program Kaleidoskop ini merupakan program yang mana nih Prisil, ini merupakan rangkuman begitu ya beberapa berita yang ada ataupun juga terjadi selama tahun 2022. Banyak sekali loh Prisil yang terjadi selama 2022 ini, baik itu peristiwa, kemudian juga banyak berita-berita tentang perekonomian juga yang terjadi di 2022. Dan juga nanti kita juga hadirkan untuk Anda referensi begitu ya, referensi mungkin ingin berwisata. Oke, langsung saja kita menuju ke berita yang pertama nih Aisyah. Yang pertama saudara, ada longsor terjadi di Desa Buluh Kuning, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Upaya pencarian diduga 5 korban terkendala sulitnya akses membawa alat berat. Melihat situasi Memasuki hari kedua pada Rabu 28 September 2022, tim SAR di lapangan masih berupaya mencari korban yang masih terperangkap dalam bencana longsor yang menimpa di lokasi pertambangan emas Desa Bulung Kuning, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dari informasi terbaru, pencarian korban yang diduga tertimbun yang semula 3 orang, kini bertambah menjadi 5 orang. Sulitnya akses membawa alat berat jadi alasan tim gabungan karena kondisi kultur tanah yang labil. Sehingga alternatifnya tim gabungan melakukan pencarian dengan 3 unit mesin air Alkon untuk mengikis tanah secara manual. Sebelumnya, hujan deras yang terjadi di sebagian besar wilayah Desa Bulung Kuning, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan sejak Senin malam menyebabkan tebing yang berada di rumah darurat Pendulang Emas tertutup longsor. Basarnas dalam rilis terbarunya mencatat ada 17 orang yang menjadi korban dalam musibah tersebut. Di antaranya 6 orang selamat dan 6 orang lainnya dinyatakan meninggal dan 5 orang masih dalam pencarian. Baik saudara, informasi selanjutnya sebuah kapal pengangkut pasir mati mesin di perairan Balikpapan. Basarnas Balikpapan berhasil mengevakuasi 3 anak buah kapal nahas ini. Basarnas Balikpapan melakukan evakuasi terhadap 3 ABK kapal pengangkut pasir yang berasal dari Kalimantan Tengah dan akan menuju kota Samarinda. Kapal pengangkut pasir tersebut alami mati mesin dan alami kebocoran di perairan Balikpapan. Tim Basarnas mendapatkan laporan sekitar pukul 23:54 dan sekitar pukul 1:51. Ketiga ABK kapal ditemukan dan dievakuasi dengan cara ditarik menuju ke pelabuhan Sumber, Balikpapan. Hari Sabtu 12 Februari tahun 2020 telah terjadi kecelakaan kapal terhadap 1 kapal yang mengalami mati mesin. Jarak dari Pelabuhan Sumber 10,5 nautical mile arah selatan dengan ABK 3 orang. Untuk pencarian malam ini akan menggunakan KN Wisanggeni untuk menuju LKP. Ketiga ABK akan dilakukan pemeriksaan dan pendataan sebelum kembali ke daerah asal. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya saudara, masih dari berita banjir kali ini, memasuki pekan ketiga bulan November, banjir rob mengganggu aktivitas warga. Bahkan proses belajar mengajar di kawasan Pemurus Baru Banjarmasin sempat diliburkan. Para guru di SDN Pemurus Baru 3 terpaksa harus terus siaga menyusul banjir rob yang masih menggenang di kawasan sekolah. Halaman sekolah terendam air dan tak kunjung kering sejak sepekan terakhir. Bahkan pada saat pasang tertinggi, air menggenang di dalam kelas sehingga aktivitas belajar mengajar terpaksa diliburkan. Sejak tahun kemarin, biasanya kalaunya banyu itu kan pasang surut ya, pasang surut di sungai itu bisa meluap, apalagi karena cuaca kan tidak mendukung, air hujan apa segala bisa tergenang dia, itu menggenangnya itu sampai beberapa meter dan kadang kalaunya menurut sikon kadang memungkinkan bisa kami liburkan karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu nah. Sejumlah titik jalan dan permukaan warga juga terendam. Seperti di Jalan Prona 3 lokasi 2 ini yang ketinggian air bisa mencapai 20 cm. Mingguan bang lah ini. Udah semingguan? Ada naik turun? Naik turun bang bajunya. Banjir bang, berjalan ngalih gimana? Ada kalau berjalan mantan, memang mutar karena ada banjir. Kalau di pasar itu banjir juga.
Kondisi ini diakui warga kerap terjadi setiap curah hujan tinggi, apalagi jika bertepatan pasang air sungai. Warga berharap pemerintah segera melakukan tindakan. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih seputar bencana, saudara, kebakaran besar terjadi di kawasan padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur. 25 bangunan hangus terbakar. Kebakaran terjadi di wilayah padat penduduk, tepatnya di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loajanan Ilir, Samarinda, Sabtu siang. Gumpalan asap tebal dan kobaran api menjulang tinggi terlihat dari kejauhan. Petugas, pemadam kebakaran dan polisi dibantu warga berjibaku memadamkan api. Bahkan sejumlah relawan yang menggunakan mesin portable penyemprot air turut membantu. Menurut seorang warga, api diduga berasal dari toko baju namun belum diketahui penyebab api. Gimana aja ceritanya? Di toko itu, di toko Topik Hafizi itu. Asal apinya? Asal apinya di situ. Toko apa? Topik Hafizi, toko baju. Toko baju. Ya. Pada kebakar tuh kayak apa kondisi di dalam toko itu? Udah ngepul asap hitam. Asap hitam ya? Ada suara ledakan? Enggak ada. Enggak ada ya? Makanya. Toko posisi buka atau tutup? Tokonya di mana, yang situ atau di sini? Yang terbakar. Itu kebuka. Oh, posisi lagi buka ya tokonya ya? Buka. Ada berapa penghuni dalam situ? Yang anak, 2, 4 yang saya tahu. Api bisa dikuasai setelah 2 jam kemudian. Data sementara ada sekitar 25 bangunan terbakar, sebagian besar merupakan bangunan semi permanen dengan bahan dasar kayu. Tadi alhamdulillah termasuk saya lihat tadi dari perusahaan dan Regana itu yang perwakilan dari awal. Kemudian belakangan tadi banyak nih sudah datang. Saya tidak bisa hitung berapa unit, tapi alhamdulillah ini kelihatannya sudah mulai bisa dikendalikan. 2 jam kami menangani, 11.30 sudah tegang, tapi masih dalam tahap pendinginan. Kalau informasi awal arah asal api dari mana Pak? Dari bangunan tengah dari asal rokok. Asal rokok ya? Penyebabnya kami masih dalam tahap penyelidikan. Beruntung peristiwa ini tidak menelan korban jiwa, namun seorang warga terluka saat menyelamatkan barang berharga miliknya. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya saudara, 5 bangunan rumah dan 3 unit sepeda motor di Jalan Rantauan Darat, Gang Surya, Banjarmasin hangus dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran kali ini. Membesar di gang pembangunan muka Rumah Sakit Sultan Suryansah. Kebakaran terjadi di Jalan Rantauan Darat, Gang Surya, Banjarmasin pada Senin sore. Akibatnya 5 bangunan rumah hangus terbakar di permukiman warga. Bukan hanya menghanguskan bangunan rumah, 3 sepeda motor milik warga turut jadi sasaran amukan si jago merah. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran. Sudah ada pas turun keluar tuh, cuman mendengar tadi bunyi tiang listrik, orang loh, supaya keluaran orang. Berarti di rumah itu kosong kan? Di rumah yang pertama tuh ada 1 orang ya, langsung minta tolong ke rumah ulun. Yang sebelah sininya ada 3 orang, ya, langsung evakuasi ke rumah ulun juga. Hingga kini belum diketahui penyebab asal mula api. Sementara polisi memastikan akan mendalami penyelidikan terkait musibah yang menghanguskan bangunan rumah yang dihuni sebanyak 6 kepala keluarga. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tidak hanya kebakaran, saudara, sejumlah bangunan di kota Banjarmasin roboh diterjang puting beliung jelang akhir Desember tahun lalu. Tak hanya rumah, fasilitas pendidikan juga terdampak puting beliung ini. Sebuah rumah di Jalan Jeruk Purut 9, Sungai Andai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan roboh menimpa bangunan rumah lainnya hingga rusak berat. Rumah yang pertama roboh sebelumnya masih dalam tahap pembangunan bertingkat. Sementara rumah yang tertimpa dihuni 1 keluarga yang saat kejadian sedang tidak di rumah. Kami tadi datang dari wadah mama loh. Bulik, anak membelik apa namanya, memetik tapasan, angin kencang benar. Langsung lihat roboh, angin langsung roboh itu kena rumah kami ini. Ada 1 detik 2 detik lah jadinya. Ini memang anginnya cukup kencang lah. Kencang. Tapi sempat masuk ke rumah atau gimana? Ada sempat. Ada rencana masuk rumah memutar ketapasan gitu Cuman melihat angin kencang tuh, jadi melihat ya gitu
Pada hari yang sama, Minggu sekitar pukul 16:05 waktu Indonesia bagian tengah, Pondok Pesantren Nurus Solihin di Jalan Keramat Basiri Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga rata dengan tanah setelah roboh. Robohnya sejumlah bangunan di Banjarmasin ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Sebelum rubuh ini cuaca baik-baik aja, tenang-tenang saja sih, bagus lah. Setelah itu datang angin mendadak, langsung menimpa bangunan ini secara tiba-tiba. Rubuhlah bangunan ini. Itu yang kita lihat di lapangan. Ya, semacam angin puting beliung. Ya, seperti angin puting beliung. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, sesaat lagi saudara kami hadirkan informasi mengenai antrean panjang ibu-ibu demi 2 liter minyak goreng. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Kaleidoskop 2022. Nah, Priscil, di segmen pertama kita sudah membahas mengenai musibah dan juga bencana selama tahun 2022. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai apa ini? Baik, di segmen kali ini kita akan membahas seputar berita-berita tentang perekonomian yang terjadi di tahun 2022. Saudara, antrean panjang terjadi saat operasi pasar minyak goreng di kantor Kelurahan Sungai Andai untuk mendapatkan minyak goreng murah. Warga berharap mahalnya harga minyak goreng dapat segera teratasi. Warga yang mayoritas para ibu rumah tangga rela mengantre hingga ke batas jalan untuk mendapatkan minyak goreng murah saat operasi pasar di kantor Kelurahan Sungai Andai yang digelar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Selasa pagi. Warga rela mengantre karena mahalnya harga minyak goreng di pasaran yang di kisaran Rp17.500 per liter, sementara dalam operasi pasar ini hanya dikenakan Rp13.500 per liter dengan jatah 2 liter per orang. Masalahnya kan minyak nih naik nih, lumayan kan, misalkan selisihnya 8.000 7.000, lumayan. Kalau wajibnya itu kan lain, masih taruh kah? Nah, di pasaran berarti 35, 22 tergantung warung itu jualnya berapa. Kondisi ini sangat menyulitkan, Bu lah. Ya, jelas menyulitkan. Hanya kayak ibu rumah tangga ini kan, kayak pejalannya kan cukup makan duit. Oke. Murah sini minyak, 527. Kalau di luar kan 138. Ini memang sangat sulit kan mencari yang... Sulit minyak mencari yang murah. Pemerintah menurunkan harga minyak. Kasihan kami rakyat dilatahin. Para ibu rumah tangga berharap mahalnya harga minyak goreng saat ini dapat segera teratasi sebelum menghadapi bulan Ramadan, karena kebutuhan minyak goreng akan semakin tinggi. Warga meminta harga minyak goreng kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp14.000 per liter. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, saudara, harga LPG 3 kg di tingkat pengecer capai Rp29.000 per tabung. Tidak hanya mahal, pedagang makanan di Kabupaten Banjar juga mengaku LPG 3 kg juga sulit untuk didapatkan. Mahalnya harga LPG 3 kg bersubsidi diakui pedagang makanan di Kota Martapura sangat memberatkan. Meski di pangkalan harga tabung LPG 3 kg dijual normal seharga Rp17.500, namun menurut pedagang terjadi kelangkaan bahkan di tingkat pangkalan. Akibatnya para pedagang mengaku terpaksa membeli LPG 3 kg di tingkat pengecer. 29. Sebelumnya 25. kondisi ketersediaan gas di pangkalan bagaimana, Bu, atau di eceran saat ini langka apa tidak? Kalau di eceran langka. Susah nyarinya sekarang. Susah nyarinya, Bu, ya. Ya. Kalau dampak untuk jual dagangan Ibu gimana nih, Bu? Ya otomatis harganya ya harga gas naik ya, kita kan penghasilan menurun jauh. Menurun ya, Bu? Maksudnya kan biasanya misalkan penghasilan per hari 100.000 sekarang mungkin jadi 50. Gitu. Meski mengalami kenaikan harga, namun para pedagang mengaku tak dapat menaikkan harga dagangan mereka. Sementara harga di tingkat pengecer LPG 3 kg sangat mahal hingga mencapai Rp27.000 per tabung. Bahkan dalam sepekan terakhir, harga kembali mengalami kenaikan di tingkat pengecer hingga mencapai Rp29.000 per tabung. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, saudara, sulit dapatkan bahan bakar solar. Ratusan sopir truk geruduk kantor Pertamina Banjarmasin.
Para sopir datangi kantor Pertamina membawa belasan truk hingga memenuhi jalan. Membawa serta truk-truk berukuran besar, para sopir yang tergabung dalam Organda Kalimantan Selatan mendatangi kantor Pertamina yang berada di Jalan Lambu Mangkurat, Banjarmasin, Rabu pagi. Kesulitan memperoleh bahan bakar solar membuat para sopir truk meradang. Bahkan para sopir mengaku sudah 5 hari tak bekerja akibat tak mendapat solar. Dalam aksi yang dikawal ketat polisi ini, para sopir meminta kepastian ketersediaan solar agar dapat kembali beroperasi. Sambil menunggu tanda tangan dari wali kota, kita menunggu kepastiannya, kita mogok di sana. Sampai setujui baru kita oke kerja. Itu aja. Itu bukan perintah dari Organda, tapi murni dari sopir. Tugas Pertamina hanya menyalurkan sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui BPH Migas. Nah, terkait ada beberapa keinginan ataupun beberapa aspirasi dengan teman-teman Organda, itu tidak bisa diselesaikan oleh Pertamina sendiri. Masa sempat beraudiensi dengan Wakil Wali Kota Banjarmasin serta pejabat Pertamina. Namun, belum puas dengan penjelasan yang diterima sehingga mengancam mogok operasional sampai permintaan dituruti. Syamsul Alam, Nabila Seva, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan digeruduk ratusan massa yang memprotes aturan Kemenak terkait pengeras suara masjid. Massa menuntut aturan Kemenak nomor 5 tahun 2022 tersebut segera dicabut. Protes kebijakan Menteri Agama terkait pengeras suara masjid. Massa mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan pada Jumat siang. Dikawal ketat kepolisian, massa melakukan aksi damai dengan berorasi di sekitar kantor Kemenak Kalimantan Selatan di Jalan DI Panjaitan. Massa membawa sejumlah umbul-umbul protes ke lokasi aksi. Dalam aksinya, massa meminta Menteri Agama Yakut Khalil Humas untuk mencabut peraturan nomor 5 tahun 2022 terkait aturan pengeras suara di masjid serta meminta maaf terkait analogi azan yang viral di media sosial. Meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh rakyat seluruh dunia. Yang ketiga, mudah-mudahan beliau bisa bertobat. Karena ini merupakan perbuatan yang mungkar. Aksi berakhir usai aspirasi massa diterima Kepala Kanwil Kemenak Kalimantan Selatan. Sementara massa mewanti jika tidak ditanggapi, memungkinkan akan melakukan aksi yang lebih besar. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menilai tanpa ada sosialisasi, warga Batuah menolak rencana relokasi Pasar Batuah Banjarmasin pada bulan Maret lalu. Warga meminta Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, mengurungkan niatnya atau menunda rencana revitalisasi, mengingat kondisi ekonomi mereka merosot selama COVID-19. Warga Pasar Batuah memilih menutup akses Jalan Manggis menuju Pasar Batuah jelang ditertibkan pada Sabtu pagi. Upaya warga untuk bertahan diiringi isak tangis. Sambil menangis melantunkan selawat, warga memblokade jalan dan tidak mengizinkan siapapun lewat selain warga setempat dan wartawan. Warga tetap meminta agar penertiban Pasar Batuah ditunda hingga keputusan ingkrah di pengadilan. Negosiasi pun sempat kembali dilakukan perwakilan warga dan pemerintah, namun tidak menemukan kesepakatan. Hingga siang harinya, Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman mengumumkan penundaan penertiban. Ini setelah pemerintah kota menerima surat rekomendasi penundaan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Penertiban ditunda hingga mediasi Komnas HAM dengan pemerintah kota selesai. Berarti untuk pemekaran hari ini ditunda, Pak? Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa kami melakukan penundaan sampai ada proses mediasi yang menjadi mediator adalah. Ada batas waktu atau bagaimana, Pak? Tunggu aja. Tunggu aja. Nanti ada undangan dari Komnas HAM yang melakukan kita pemerintah kota Banjarmasin. Mendengar ini, warga Pasar Batuah bergembira. Diumumkan usai sholat zuhur di jalan, warga Batuah bersyukur dan berharap menemukan jalan keluar lebih baik.
Dengan dibatalkannya atau ditunda penggusuran ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi warga Kampung Batuah yang sudah selama 6 bulan lebih merasa letih, merasa lelah, yang terancam mereka dalam untuk hidup nyaman dan berbahagia di Kampung Batuah ini. Jadi kami sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengabulkan permintaan hajat warga Kampung Batuah. Sembari meluapkan kegembiraan di pinggir jalan, warga Pasar Batuah, kuasa hukum, dan elemen pendukungnya pun bersorak dan melambaikan tangan pada angkutan petugas yang berangsur meninggalkan lokasi. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara, oknum polisi pelaku pemerkosa dipecat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Di segmen kali ini kita akan membahas berita-berita seputar hukum dan kriminal yang terjadi di tahun 2022. Aisyah. Benar sekali, Prisil. Dan juga tentunya di segmen kali ini kita buka dari informasi ada 2 pemuda di Banjarmasin ditangkap karena terlibat peredaran sabu. Polisi kenakan ancaman hukuman mati agar memberi efek jera. Anak? Punya anak? Ya. Kamu diupah berapa? 2 pemuda berinisial YS dan HR ditangkap anggota kepolisian sektor Banjarmasin Timur di kawasan Jalan Gatot Subroto Komplek Bawang Putih di halaman sebuah rumah kosong pada awal Januari 2022. Dari mereka polisi mendapati narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 299 gram. Polisi kemudian melakukan pengembangan pemeriksaan dan menemukan barang bukti lainnya di rumah tersangka YS, sehingga total barang bukti ditemukan mencapai 775 gram. Polisi memberikan ancaman hukuman mati untuk mereka agar memberi efek jera. Yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, pasalnya dikenakan 114 ayat 2, Junto 112 ayat 2, Junto 132 ayat 1 dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup karena merupakan pengedar. Ya, jadi meskipun jumlahnya hanya 700 lebih, tidak sampai 1 kilo. Namun dia adalah pengedar. Kita kenakan pasal yang paling maksimal, ya, karena kita tidak ingin main-main dengan peredaran narkoba di kota Banjarmasin ini. Para pelaku mengaku ini adalah kali kedua mereka terlibat dalam peredaran narkoba di kota Banjarmasin, dan polisi masih mengejar seorang lain dalam jaringan para tersangka ini. Fadli Azhari Abra Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara, 1 dari 2 tersangka penusukan di malam tahun baru di Banjarmasin lemas saat menjalani reka adegan hingga digantikan pihak kepolisian. Tewasnya Erwin yang menjadi korban bermula dari tindakan pelecehan seksual kepada sepupunya berinisial NAP yang saat itu mendorong sepeda motor karena mogok. Tersangka MA tiba-tiba lemas saat ingin memperagakan rekonstruksi penusukan yang terjadi di Jembatan Gerilya Baru Kelayan B, Banjarmasin pada malam tahun baru lalu. Ia sempat terbaring dan terpaksa digantikan oleh pihak kepolisian untuk mendampingi MI yang juga merupakan tersangka dalam memperlihatkan proses kejadian sebanyak 21 adegan di hadapan kejaksaan dan pihak keluarga. Meski demikian, MI nampak menjalankan satu persatu adegan dari awal hingga terjadinya aksi pembacokan lewat sebilah pisau yang ditancapkan ke pinggang korban bernama Erwin. Sempat ada perlawanan dari korban, MA yang diperagakan pihak kepolisian juga melancarkan aksinya dengan menusuk korban di perut, dada, pinggang kanan, dan bagian tubuh lainnya hingga tertelungkup dan dinyatakan tewas. Dengan kegiatan rekonstruksi ini ya sudah kita membuka yang selebar-lebarnya ya kejadian yang sebenarnya, jadi tidak ada tutup-tutupi ya, itu rekan-rekan sekalian. Tadi peran tersangka jadi sempat terganti itu kenapa tuh Pak? Ya mungkin dia terganggu atau shock atau memang dia trauma ya, dia mungkin dia tidak tahan ya melihat dengan kegiatan tadi, atau mungkin yang bersangkutan dibayang-bayangin mungkin ya. Tadi memang kita sudah sarapan sudah cukup ya, istirahat sudah cukup. Tewasnya Erwin bermula dari tidak menerima perlakuan 2 pelaku yang melakukan pelecehan seksual dengan menyentuh pantat sepupunya berinisial NAP yang saat itu mendorong sepeda motor karena mogok.
Akibat kejadian itu, kedua pelaku yang menjadi tersangka ini terjerat pasal 338 subsidiar dengan pengeroyokan yang menghilangkan nyawa orang. Pihak keluarga pun meminta aparat penegak hukum agar dijerat dengan hukuman maksimal. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan informasi selanjutnya, Saudara, oknum polisi pelaku pemerkosa mahasiswi yang magang di Polresta Banjarmasin resmi dipecat. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat berlangsung dengan penjagaan yang ketat. Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan kepolisian terhadap Bayu Tamtomo, anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang melakukan pemerkosaan. Pencopotan seragam kepolisian dilakukan langsung Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabanat Mojo dalam upacara PTDH Sabtu pagi yang digelar dengan penjagaan ketat. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai sanksi perilaku pelaku yang mencoreng institusi dan kepercayaan masyarakat. Begitu setelah kejadian, proses dilakukan oleh Bitpropam untuk kode etik yang ancaman tertinggi adalah PTDH. Jadi tidak ada lagi ancaman yang lain. PTDH udah ancaman paling tertinggi yang ditakuti oleh seluruh anggota Polri. Ya, sudah tidak ada. Kemudian yang bersangkutan sebagai anggota Polri sesuai dengan undang-undang kepolisian kita, ada peradilan umum juga harus dilakukan. Jadi dengan tidak melakukan dengan salah di PTDH, dia bebas dari baru tidak bisa. Malah lebih berat. Juga peradilan umum lagi 2 kali hukuman mereka harus menerima. Pelaku juga telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam kasus ini 2 tahun 6 bulan. Usai pencopotan dari anggota Polri, pelaku menyampaikan permintaan maaf kepada institusi dan korban. Karena atas perbuatan saya, mungkin dia sangat terpukul atau tertekan dengan kejadian itu. Pelaku sebelumnya bertugas di Satres Narkoba Polresta Banjarmasin dan korban adalah seorang mahasiswi yang magang di tempat pelaku bekerja pada Agustus 2021. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jajaran Polairut Polda Kalimantan Selatan menyita ribuan batang kayu olahan dan ratusan batang kayu lok. 4 orang jadi tersangka karena kayu-kayu tersebut tanpa dokumen atau menggunakan dokumen palsu. Ribuan batang kayu olahan dari berbagai jenis ini disita Polairut Polda Kalimantan Selatan karena tanpa dokumen atau menggunakan dokumen palsu. Tak hanya kayu olahan sebanyak 5.370 batang bernilai sekitar 180 juta rupiah. Polisi juga menyita ratusan batang kayu lok lainnya serta 2 buah kapal yang digunakan menarik dan mengangkutnya. Kayu olahan dan kayu lok ini disita saat ditemukan berada di kawasan perairan Sungai Alalak yang direncanakan dipasarkan di Banjarmasin. Hasil informasi dari masyarakat diamankan ya 2 kapal yang tidak memiliki dokumen atau memiliki dokumen palsu, yaitu tersangka atas nama Wahyudin alias Wahyu bin Basirun, nahkoda kapal, kemudian peran sebagai pengangkut kayu. Dari situ kita amankan 4. Bahwa ini ada 2 kapal ya, jadi kita ada 2 kapal, yang satu mengangkut kapal kayunya yang masih kayu lok ya, ada ratusan kayu lok, kemudian kedua kapal mengangkut yang seperti kayu olahan, ini ribuan keping kayu olahan. Ini kayu yang diangkut dari wilayah Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan dan tak berdokumen atau berdokumen palsu yang disita ini terdiri dari sejumlah jenis, diantaranya tarap, jingah, dan cempedak. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk nakoda kapal, penarik, serta pemilik kayu. Fadli Azhari, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara, kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur terjadi di Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Ironisnya, pelaku masih memiliki hubungan keluarga, yakni saudara sepupu dari korban. Inilah detik-detik evakuasi jasad PW anak di bawah umur yang menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan di Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Dalam video amatir ini, pihak Polres Banjar berhasil menemukan jenazah PW yang dibunuh oleh saudara sepupunya sendiri RF.
PW yang baru berusia 10 tahun dibunuh oleh RF yang berusia 25 tahun dengan cara sadis, yakni diperkosa kemudian digorok hingga dipenggal kepalanya. Untuk menghilangkan jejak, RF membuang jasad korban di hutan menggunakan sebuah karung bekas. Menurut pihak kepolisian, pelaku RF nekat menghabisi nyawa PW karena dendam terhadap ayah PW yang kerap menghina ibu pelaku. Tersangka mengakui semua perbuatannya dari awal pada saat anak itu bermain dari rumahnya dia ke rumahnya rumahnya tersangka untuk menonton, sampai pada saat tersangka mencekik, tersangka memotong sebagian dari lehernya korban, membawa tubuh korban ke hutan, melemparkan lagi tubuh korban atau meletakkan atau menyembunyikan tubuh korban yang sudah dipisah dari kepala dan badan sampai mereka mencari dan kami menemukan pada hari ini. Aksi keji pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur ini terungkap setelah puluhan hari. Ditemukan tengkorak berikut rambut yang setelah diidentifikasi sama dengan tanda-tanda anak hilang sejak 20 Maret di Desa Kahelaan. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya saudara, sesaat lagi kami hadirkan informasi dari Kota Banjarbaru yang kembangkan potensi kopi lokalnya. Sesaat lagi saudara setelah jeda iklan berikut. Selanjutnya di segmen kali ini kita akan cool down sedikit nih dengan berita-berita yang ringan yang akan dibawakan juga dari Aisyah. Benar sekali. Nah, di segmen kali ini kita buka dari informasi yang satu ini nih Priscil. Bagi Anda saudara yang ingin jadikan kampung wisata, warga Gang 3 Roda Banjarmasin, Kalimantan Selatan membudidayakan anggur dan membagikan bibit ke tetangganya untuk meningkatkan perekonomian warga. Teras dan samping rumah milik Haryanto nampak tersusun rapi dengan bibit anggur beragam jenis yang ditempatkan pada plastik polybag. Sebagai keluarga petani, warga Gang 3 Roda Banjarmasin ini mengaku sudah 2 tahun menekuni budidaya anggur dengan beragam jenis bibit seperti Jupiter, Nidal, dan Boykonur. Semua dipelajarinya dari internet dalam merawat tanaman anggur, termasuk bisa mengatur kapan akan berbuah dan dipanen tanpa mengenal musim asalkan tekun. Menariknya, Haryanto tidak mau menikmatinya sendiri, melainkan hasil panen termasuk 80 bibit anggur turut dibagikan ke rumah-rumah warga, hingga membantu perawatan dengan merintis lingkungannya sebagai wisata kampung anggur. Rencana kan sudah berjalan rencana ini sama kawan Muhammad Nasir sama pendukungnya RT RW membangun kampung anggur. Nah, jadi kan di situ nanti berputar perekonomian, kan akan datangnya tuh otomatis meningkat. Dengan niat menjadikan kawasannya sebagai kampung anggur, Haryanto yakin perekonomian warga Gang 3 Roda mengalami peningkatan melalui ilmu yang dipelajari. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, 8 Maret yang diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional dijadikan sebagai ajang melukis bersama oleh belasan perempuan yang kompak mengungkapkan harapan, amarah atau aspirasinya demi menciptakan Kalimantan Selatan bebas dari kekerasan seksual. Belasan perempuan di Banjarmasin melukis untuk meluapkan rasa dan harapan agar Kalimantan Selatan terbebas dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan, terutama secara seksual. Di atas kanvas putih beragam lukisan dibuat, mulai dari pemandangan dan wajah manusia hingga lukisan yang memuat kata-kata yang biasa digunakan mengolok-olok atau merendahkan orang lain, termasuk secara fisik. Hitam, bodoh, murah, hitam, gendut, cupu, dan lain-lainnya aku curahkan ke sini. Dan gambar di tengah sini, ini tuh ibaratkan akunya. Aku yang terkekang dengan segala ini, aku yang bertahun-tahun bahkan kayak sampai bisa dikatakan
2020 aku baru bisa mendapat kepercayaan diriku hanya karena ini dan aku perempuan kok. Aku sama seperti mereka, punya rambut, punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki. Tapi kenapa mereka memperlakukan aku dengan berbeda hanya karena bentuk tubuhku yang berbeda sama mereka. Digagas komunitas Narasi Perempuan untuk menyambut Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2022. Aksi yang dilakukan di Taman Kamboja, Banjarmasin ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk berbicara meski lewat lukisan. Cara untuk mengeluarkan pendapat itu ada banyak medianya dan salah satu media adalah melukis. Jadi kami pikir melukis adalah cara yang efektif dan juga bisa menarik ya untuk mendapatkan perhatian lebih banyak lagi tentang Hari Perempuan Internasional. Melalui aksi ini masyarakat diajak lebih peduli pada sesama, terutama terhadap perempuan agar dalam bertindak memikirkan kondisi psikis dan dampaknya. Seperti risiko hilangnya kepercayaan diri korban saat bersosialisasi di lingkungan sekitar. Selain itu, kaum perempuan juga diharapkan menjadi lebih kuat dan tidak takut menunjukkan potensi diri maupun melawan ketidakadilan yang dialami. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya saudara, kali ini kita hadirkan informasi mengenai satu ini nih Priscil ya, minuman. Kopi menjadi komoditi yang akan diunggulkan di Kalimantan Selatan, terutama di Kota Banjarbaru, melalui Kampung Kopi di Jalan Sidodadi, Loktabat Selatan. Melihat potensi kopi Kalimantan Selatan yang menjanjikan, kopi dari Kalimantan Selatan menjadi komoditi yang diunggulkan melalui Kampung Kopi di Jalan Sidodadi, Loktabat Selatan, Banjarbaru. Namun petani kopi mengaku masih kekurangan lahan untuk budidaya tanaman kopi di Kota Banjarbaru. Ketua Pokmas Kampung Kopi menyampaikan keinginannya untuk bisa membudidayakan tanaman kopi di ruang terbuka hijau di Bangkal Cempaka. Jika diizinkan oleh pemerintah kota, komoditi kopi di Kota Banjarbaru akan semakin kuat. Selama ini kan hanya sebagai taman ya. Nah, nanti kalau dikasih tadi kita menanam kopi di RTH yang ada di Banjarbaru, kami akan lebih optimis lagi bahwa Banjarbaru sebagai kota provinsi, ibu kota provinsi akan punya kekuatan di komoditi kopinya. Sementara Wali Kota Banjarbaru menyambut baik keinginan Pokmas Kampung Kopi untuk membudidayakan tanaman kopi di lahan terbuka hijau di Cempaka. Taman ke hati ini untuk istilahnya untuk kita melestarikan tanaman-tanaman hayati yang ada di Kota Banjarbaru. Jadi kalau kawan-kawan dari Pokmas Kampung Kopi ingin bergabung menanam kopi di sana, kami sangat terbuka begitu, sehingga upaya penghijauan di Taman ke hati ini bisa tercapai. Diharapkan Kota Banjarbaru nantinya dapat menjadi pintu gerbang bagi komoditi kopi Kalimantan Selatan melihat pangsa pasar ekspor yang semakin tertarik dengan kopi Kalimantan. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah saudara, jika bersepeda di lintasan darat sudah biasa, kali ini memacu sepeda di lintasan papan di atas air menjadi tantangan para peserta dalam sebuah lomba yang digelar di Siring Pasar Terapung, Banjarmasin. Menjaga keseimbangan menuju titik finish adalah kewajiban jika peserta tidak ingin gagal dan tercebur ke sungai. Baru saja dikayuh dan lepas landas dari titik start, para peserta lomba sepeda seberangi sungai di atas jembatan papan langsung tercebur ke Sungai Martapura. Mempertahankan keseimbangan adalah tantangan utama dalam perlombaan ini. Satu persatu peserta berguguran dan berakhir basah kuyup akibat tercebur ke sungai bersama sepeda. Perlombaan ini menjadi hiburan yang menarik perhatian para pengunjung kawasan wisata Siring Pasar Terapung, Jalan Pierre Tendian, Banjarmasin. Penonton tertawa saat sebagian besar peserta gagal menaklukkan tantangan lomba ini. Para juara adalah peserta yang berhasil menyeberangi jembatan kayu yang sempit tanpa tercebur dengan waktu tercepat.
lapangannya Pak terlalu sempit gitu tapi gaspol aja terus. Mendapatkan harapan voucher 100.000. Sehingga datang ke sini bukan untuk bersusah payah tetapi bergembira bersama di dalam rangka Korim 101 Antasari bersyukur bersama masyarakat dalam rangka memperingati hari jadinya. Perlombaan ini dilaksanakan Kodim 1009 Tanah Laut dalam merayakan hari ulang tahun Korem 101 Antasari yang ke-61. Keunikan lomba ini diharapkan membawa kebahagiaan bagi peserta dan juga penonton. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya Priscil dan juga saudara, tentunya di segmen akhir nanti kita akan menyajikan ini segmen yang berbeda dari sebelumnya begitu ya. Apa tuh ya? Ada apa? Tetap di Kaleidoskop 2022 di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Kaleidoskop 2022. Sesuai janji kami tadi, di segmen akhir ini kami akan menampilkan sesuatu yang menarik yang akan dibawakan oleh rekan saya, Aisyah Iria. Ya Priscil, benar sekali. Dan saat ini saya sudah bersama dengan PR dari Aston Bandung Hotel dan juga chef dari Aston, ada Chef Sobari dan juga Mbak Nada. Ada Mbak Nada. Di sini kita bakal masak bareng dengan chef yang ada di sini juga ya chef ya. Tapi sebelumnya kita mau nanya dulu nih, apa masakan yang akan dimasak di hari ini chef? Hari ini kita coba create untuk bikin iga bakar habang. Iga bakar habang. Ya. Kenapa jadi memilih menu ini nih chef? Kebetulan iga ini jadi pilihan menu favorit di Aston terutama. Nah, sementara habang ini kan bumbu yang ciri khasnya Banjarmasin atau di sekitar Banua lah. Nah, coba kami create dari makanan yang emang favorit, kemudian combine dengan bumbu yang khas, yaitu bumbu habang. Masak habang apa yang membedakan dengan misalnya nih chef, kalau kita kan taunya bumbu masak habang ini ada haruan ya kan, atau enggak telur gitu. Ini apa yang membedakan dengan cara masaknya iga chef? Cara masak iga ini cukup lumayan lama dan cukup rumit. Makanya kenapa kita untuk coba create iga, karena di proses iga ini ada 3 proses perebusan. Pertama adalah membuang kotorannya, kemudian setelah kotorannya dibuang, baru kedua proses perebusan tahap kedua. Mana di situ tahap kedua itu masih dalam proses perebusan pembuangan lagi tahap kedua. Nah baru ke tahap ketiga direbus lagi dengan masukkan namanya bumbu-bumbu mirepoixnya. Ada jahe, kemudian salam, serai, kemudian ada juga ingredient yang emang bisa menghilangkan dari sedikit bau amisnya Amis gitu. Dari dagingnya itu sendiri gitu ya. Supaya kuat juga bumbu dari ini, dari mirepoixnya. Rebusan kalau misalkan udah empuk, nah baru kita proses proses bumbu habangnya. Oke, baik. Boleh sambil dimasak juga nih chef ya. Baik. Ini lagi proses apa nih chef? Ini baru basic tumisan dari bumbu habangnya. Jadi bumbu habang ini kan prosesnya cukup lumayan lama juga. Pertama kan bumbu dasarnya itu bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri. Terus direbus dulu, kemudian ditumis dan di blender halus. Ini menghasilkan bumbu seperti ini. Ini basic bumbu habangnya. Gitu. Menghasilkan bumbu seperti ini ya. Nah ini dia bumbu masak habang. Kalau orang Banjar bilang ya. Ciuman bau yang enak ya di sini. Bener banget ya, chef bisa aja nih bikin kita jadi lapar jadinya. Oke, jadi ini sudah proses apa, Chef? Ini proses bumbu habangnya udah mulai disute untuk proses iga. Oke, berarti untuk iganya sendiri tadi juga sudah dilakukan perebusan terlebih dahulu ya, Chef? Direbus dulu sampai benar-benar empuk dan memang bersih gitu, Pak. Oke, baik. Jadi, nah ini dia nih. Ini iganya udah mulai dimasukin ke dalam bumbu merahnya tadi ya chef ya. Oh iya, bumbunya. Makanya namanya iga gitu ya.
masak habang sebetulnya udah selesai, tinggal proses bakarnya, bakar iganya. Proses bakarnya berarti 2 kali ya? 2 kali proses. Nah, setelah tadi ini sebutannya dimasak. Nah, jadi bumbunya ditumis dulu, kemudian di-braise istilahnya dengan bumbu habangnya, kemudian nanti finishingnya dibakar. Oke. Oh, jadi dibakarnya itu akhiran ya? Di akhir, supaya bumbu habangnya itu benar-benar meresap ke iganya, gitu. Oh, dia nggak dicocol lagi yang kayak diolesin, nggak kayak gitu ya? Diolesin ya, cuman kan lebih bagus lagi meresap lagi si bumbu habangnya ini ditumis langsung sama iganya, jadi di-braise istilahnya. Di-braise. Iganya itu. Ya, tiba saatnya kita sudah berada di sesi plating dari Chef Sobari. Jadi ini adalah hasilnya ya Chef ya? Ya, jadi kita plating bersama nasi dan bagian yang lain. Karena masak habang ini atau iga bakar habang ini dipresentasikan dengan nasi putih dan juga urap. Ada urap juga. Oke, dia nanti bersama dengan nasi putih dan urap sayur. Tapi yang menarik adalah tidak terlihat ada nasi putih di sini, Chef. Mana nasi putihnya? Nasi putihnya kebetulan kami sajikan di roll dengan pakai daun pisang. Wow. Disiapin. Jadi supaya aromanya juga harum ya kalau daun pisang. Dan ini harusnya dibakar dulu. Jadi kita bakar dulu bentar, langsung dipresentasikan. Oke, baik. Jadi iga bakar masak habang ini disajikan bersama dengan nasi, karbonya gitu ya, kemudian juga sayurnya dapat dari urap sayur. Dan itu juga nanti akan didapatkan oleh pengunjung kalau memang memilih gitu ya. Oke. Jadi nanti langsung sepaket ya Mbak ya, nggak yang kayak iganya doang terus tambah nasi lagi. Dan nasinya pun berarti sebutannya nasi bakar atau nasi biasa ini Chef jadinya Chef? Kalau boleh nasi biasa, kalau request nasi biasa boleh nasi putih. Tapi ini kalau lebih aroma bakarannya dapat, jadi nasi ini kita bakar dulu. Oke. Iga bakar bersama dengan nasi bakar juga. Ya saudara, akhirnya ini dia menu kita di hari ini, yaitu iga bakar habang yang menjadi signature nantinya di tahun 2023 di Aston Banua Hotel ya Mbak ya. Oke, dan ini dia begitu cantik ya. Dan kalau saya pribadi nih Chef, kayaknya sayang banget buat dimakan. Walaupun dengan aromanya ya ini sangat menggoda sekali gitu ya. Jadi ini ada iga bakar, terus ditambah juga nih nasi bakar juga ya? Iya, nasi bakar. Nasi bakar karena kalau dilihat juga nih saudara di sini ada nasinya bukan cuma sekedar nasi putih biasa ya, tapi juga nasi uduk ya? Basicnya nasi uduk. Basicnya nasi uduk terus dibagi jadi nasi bakar yang juga disajikan bersama dengan sayurnya. Di sini ada urap juga, urap sayur gitu ya. Baik saudara, dan ini dia menu kita di hari ini dan kita akan kembali lagi. Saya akan kembali bersama dengan Priscil. Nah tadi kita udah lihat proses masaknya Aisyah dengan chefnya nih. Benar sekali, seru banget tadi Priscil kita udah masak bersama dengan chef. Ini adalah menu yang tadi kita udah masak, ini iga bakar masak habang. Benar sekali, dan selain itu juga ada sampler di hadapan kita. Ini adalah menu yang supaya seimbang ya, ada yang berat dan juga ada yang ringan. Udah gak sabar nih bakal cicipinnya. Ayo, kapan kita
untuk cicipin? Iya, setelah ini tentunya ya. Untuk itu kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda nih ya saudara ya. Saatnya saya Aisyah Irya. Saya Priscilla Nikola. Sampai jumpa. Selamat tahun baru 2023.